وصحبه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه وبجوده كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا كذلك في جنة المأوى، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح، إنه هو الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnatil Mutahharah yang dikarang oleh Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi, dan kita telah sampai pada halaman-halaman terakhirnya. Dan insyaallah pada pertemuan di subuh hari ini kita akan membahas tentang ad-dinu wat tariqah. Ad-dinu wat tariqah, Islam dan sekte-sekte yang ada di dalamnya. Pembahasannya tidak mendetail, hanya memberikan gambaran umum kepada kita semuanya. Syekh Hafizahullah menyebutkan bahwasanya dinullah wahid, agama Allah itu satu. Agama yang Allah ridai hanya satu. Wa huwal Islam, yaitu agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu atau agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja. Surat Ali Imran ayat 19. Wa huwa dinullahi lil awwalina wal akhirin. Dan dia adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan untuk generasi-generasi awal dan juga generasi akhir. Jadi kaum-kaum terdahulu agamanya Islam. Tidak ada agama selain agama Islam. Adapun penamaan hanyalah penamaan yang berkaitan dengan tempat atau nama-nama bangsa, ya. Tapi agama yang dianut semuanya satu, yaitu agama Islam, ya. Jadi para anbiya semuanya datang dengan membawa satu agama saja, yaitu agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, padanya petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha, dengan kitab Taurat itu, an-nabiyyuna alladhina aslamu, dia menjadi dustur, ya, menjadi sumber hukum bagi para nabi, alladzina aslamu, yang berislam. Para nabi yang berislam, yaitu yang memasrahkan atau menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, idza mata nabiyyun ba'atsallahu min ithrihi nabiyyan. Adalah Bani Israel itu satu kaum yang dipergilirkan kepada mereka para nabi.
Jika ada satu nabi yang meninggal, maka Allah akan mengutus nabi berikutnya di tengah-tengah mereka. Ini Bani Israel ya. Dan kitab yang dipakai oleh Bani Israel itu kitab Taurat, dijadikan sebagai sumber hukum bagi para nabi yang berislam atau yang menganut agama Islam. Wa hadza huwal Islam bil ma'nal 'am, dan ini adalah definisi Islam secara umum. Jadi Islam itu secara umum adalah dinul anbiya, agama para nabi, dan para rasul itu adalah Islam. Alladhi huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu al-istislam, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan cara mengesakannya, ya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan pelbagai ketaatan. Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari kesyirikan ya. Ini Islam secara umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk. Totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari atas kemurnian ibadah, kemurnian niat, keikhlasan ya, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjalankan perintah dan larangannya dengan penuh kepatuhan meskipun ada sedikit berat di hati. Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Ini Islam secara umum. Wa ammal islamu bil ma'nal khas, adapun Islam dengan definisi khusus, fahuwa ma ba'athallahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haq. Itu agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa huda, petunjuk, wa dinul haq, dan agama yang benar ya. Min aqaida sahihatin, agama itu berupa, atau Islam itu berupa akidah yang sahih, wa syara'i'a adilatin, dan syariat-syariat yang adil, wa a'malis salihah, dan amal-amal yang salih, wa akhlaq qawimah, dan akhlak yang terpuji, yang lurus ya. Wa ja'alahu nasikhan lima sabaqahu minal adyan, dan menjadikan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai agama yang menghapus semua agama-agama sebelumnya. Islam dengan corak-corak yang lain ya, corak Yahudi, Islam dengan corak Nasrani, Islam dengan corak para anbiya sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sah di zamannya. Sah di zamannya. Dan ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah lagi, karena telah digantikan dan telah Allah Subhanahu wa taala hapus syariat-syariat terdahulu dengan agama Islam ini. Karena Nabi kita adalah Nabi akhiruz zaman, Nabi penutup ya. Khatamun nabiyyin ya, penutup para nabi. Tidak ada lagi kenabian setelahnya, dan tidak ada lagi kerasulan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita adalah Nabiyan wa Rasulah, Nabi dan Rasul. Nabi itu
sekedar melanjutkan risalah sebelumnya. Itu definisi nabi, ya. Berbeda dengan rasul, datang dengan membawa syariat yang baru yang menghapus syariat sebelumnya, ya. Jadi Bani Israel sejak Nabi Musa alaihi salam sampai nabi-nabi yang datang setelahnya, itu semuanya menerapkan hukum Taurat. Sampai ketika datang Nabi Isa alaihi salam, dan beliau seorang nabi dan rasul, datang menambahkan hukum Taurat itu dengan Injil. Dan ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'annya menghapus semua syariat yang ada. Agamanya menghapus semua agama yang ada. Baik. Fala yuqbalu dinan siwahu, sehingga semua agama, semua cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerimanya kecuali berdasarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama terdahulu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sah di zamannya. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada cara lain kecuali mengikuti Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tata cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari selain Islam dinan, cara-cara beragama selain cara-cara Islam, falan yuqbala minhu, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sebagai satu amalan saleh yang diterima, ya. Tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam datang dengan membawa cahaya yang terang benderang. Tidak ada abu-abu di sana. Tidak ada yang mengatakan ibadah saja dulu, perkara terima dan tidak itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Syariat yang Rasul bawa itu terang benderang. Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'ain. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh dengannya selamat dunia akhirat. Siapa yang meninggalkannya tidak selamat dunia akhirat. Dan para sahabat mengatakan, tarakana ala mithlil bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dengan dua pusaka yang itu terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, terang, tidak ada kegelapan. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang tergelincir di dalamnya mengikuti cara yang lain kecuali dia adalah orang yang binasa. Nah, Allah mengatakan, waman yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain agama Islam tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk hamba Allah yang merugi pada kehidupan akhiratnya. Ali Imran ayat 85. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar kenabianku, kerasulanku. Setelah Nabi diutus, maka siapapun dia yang datang
setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus Yahudiyun wala Nasraniyun, seorang Yahudi dan seorang Nasrani sekalipun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan hal itu. Siapapun dari umat ini yang lahir dalam keadaan Islam, atau lahir dari kedua orang tua yang Islam, atau lahir dari kedua orang tua yang Yahudi, atau lahir dari kedua orang tua yang Nasrani, atau agama-agama yang lain buatan manusia, yang mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, lalu dia tidak mempercayainya, maka dia mati dalam keadaan merugi karena termasuk penghuni neraka. Waqad sama Allahu ibadahu alladhina sabaqat lahum minhul husna muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama, memberi nama bagi orang-orang yang mengikuti agama ini dengan muslim. Dengan muslim. Kalau agama-agama yang lain itu berdasarkan tempat, atau berdasarkan nama kakeknya. Yahudi mengikuti kepada Yahuda, atau mengikuti kepada pengakuan mereka inna hudna ilaik. Nasrani kembali kepada tempat Nazaret, atau mereka adalah orang-orang yang Ansar Isa alaihi salam. Adapun Islam, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah lah yang memberi nama. Allah lah yang memberi nama. Allah Ta'ala berfirman, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Itulah agama bapa kalian Ibrahim alaihissalam, dan Allah telah menamai kalian dengan nama al-muslimin. Lakin lamma jaratis sunnah, akan tetapi sunnatullah itu tetap berlaku, an yakhtalifu, sunnahnya adalah umat yang satu ini akan berikhtilaf, akan berselisih pendapat. Nabi mereka satu, Al-Quran mereka satu, tapi akan terjadi perselisihan. Itu adalah sunnatullah. Syekh menyebutkan, walakin lamma jarrat sunnatullah fi khalqihi an yakhtalifu wa yaftariqu, akan tetapi sunnatullah pada makhluknya, pada hamba-hambanya, bahwa mesti mereka berikhtilaf dan berpecah belah. Kama qala nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya umat sebelum kalian dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, iftaraqu ala 72 millah, mereka itu terpecah menjadi 72 sekte. Sekte-sekte dalam agama Yahudi dan agama Nasrani. Kalau dalam agama Yahudi disebutkan dalam riwayat yang lain, keterangan yang lain, 71 sekte. Agama Nasrani 72 sekte. Wa inna hadhil millah, dan Nabi mengatakan
adapun agama ini, yaitu agama Islam, sataftariqu ala 73, akan juga berpecah menjadi 73 sekte, 73 firqah. Sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka. Dari sekte-sekte ini 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu di syurga. Wa hiyal jamaah. Yang di syurga itu, itulah jamaah. Kita bilang ahlus sunnah wal jamaah. Dan penamaan ahlus sunnah wal jamaah ini penamaan belakangan. Dahulu dikenalnya jamaah. Dalam hadis disebutkan jamaah. Dalam hadis yang, dalam keterangan yang lain dibilang ahlul hadis. Keterangan yang lain menyebutkan ahlus sunnah. Dalam keterangan yang lain menyebutkan ahlul athar, yang semuanya merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana hadis-hadis Nabi yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yang dimasukkan di sini adalah Al-Qur'an, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Tafsiran yang lain menyebutkan bahwasanya hablillah itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yaitu Islam. Dalam riwayat yang lain, tafsiran yang lain menyebutkan hablullah itu adalah syariat-syariatnya. Tegakkan syariatnya dan jangan berselisih tentangnya. Itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi wa Ahmad. Sarat hadhil firqah an-najiyah. Sehingga hanya satu firqah ini saja, satu sekte ini saja yang selamat. Ahlus sunnah wal jamaah, atau biasa dibilang Islam sunni. Islam sunni. Dan penamaan ini, kalau kita sebutkan ahlus sunnah wal jamaah, itu penamaannya ada dua kategori. Kategori yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah di sisi kanan, sisi kirinya Syiah. Jadi penyebutan ahlus sunnah wal jamaah itu sebagai antonim dari Syiah. Yang pertama. Yang kedua, penyebutan ahlus sunnah wal jamaah sebagai antonim dari firqah-firqah yang lain yang banyak dalam Islam. Misalkan Maturidiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij. Ini semua sekte-sekte yang ada dalam Islam dalam lingkup ahlus sunnah wal jamaah. Lingkup ahlus sunnah wal jamaah jika yang menjadi lawannya Syiah. Syiah itu tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dia bukanlah sekte Islam. Dia tidak ada kaitannya dengan Islam karena perbedaan pada syahadatnya, pada rukun imannya, pada rukun Islamnya. Bahkan terjatuhnya dia dalam mengkafirkan mayoritas para sahabat. Bahkan lebih kejam dari itu, semua istri-istri Nabi itu di neraka dan terlaknat. Semua istri-istri Nabi. Bahkan Nabi sendiri wal'iyadu billah disebutkan bahwa a'udzubillah, saya juga tidak bisa mengatakan hal ini, bahwa kelaminnya Nabi itu di neraka. La haula wala quwata illa billah. Dan bahwa perkara syurga dan neraka itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Itu perkara yang besar, yang semua para ulama mengatakan yang beriman dengan akidah ini kafirun bil ijma', kafir. Sehingga
kebanyakan atau mayoritas ulama mengeluarkan mereka dari lingkup Islam. Taib. Hum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh, al-mumassikuna bil kitabi, al-muttabi'una lis sunnah, al-khalisa minasyaubi wal ahwa. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta akidah mereka bersih dari khurafat, dari hawa nafsu wal bid'ah dan bid'ah. Wahum at-ta'ifah az-zahirah, dan mereka adalah kelompok yang selalu menang. Ta'ifah al-mansurah, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka menang? Ya karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua dalil-dalil yang digunakan dalam perdebatan, jika tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukanlah dalil. Dan pembahasan dalam Islam seputar akidah, fikih dan seterusnya, jika tidak ada mustanadnya, tidak ada sandarannya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia bukanlah ilmu. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam hadis-hadisnya. Mereka adalah kelompok yang selalu menang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah bi amrillah. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku ini yang selalu menegakkan syariat ini, menegakkan agama ini. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak terpengaruh terhadap kaum muslimin yang lain yang meninggalkan mereka, au khalafahum, atau yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka tetap berada dalam kemenangannya terhadap sekte-sekte yang lain. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini, perbedaan ini atau pembagian ke dalam sekte-sekte ini ditinjau dari sisi akidah, ya, ditinjau dari sisi akidah, ya. Selama siapapun dia dari seorang muslim yang bersyahadat dengan syahadat yang kita ketahui dan meyakini rukun iman dan rukun Islam yang kita ketahui, maka dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Hubungan dia dengan ahlu sunnah wal jamaah itu sedekat penerapannya terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Berpegang teguhnya dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahamannya, ini perlu, ini pemahaman, ya. Pemahamannya dia itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwa al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Ilmu itu apa yang diucapkan atau apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Selain itu, pemahaman kita terhadap Al-Quran ketika jauh atau jauh dari pemahaman para sahabat, maka itu bukan ilmu. Pemahaman kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melenceng dari pemahaman para sahabat, maka itu bukan ilmu. Ya. Banyak kalau kita lihat tafsiran-tafsiran dalam Al-Quran yang menyelisih tafsiran para sahabat. Ya.
maka itu sama sekali bukanlah ilmu. Misalkan wadduha wal laili idza saja. Wadduha, waktu duha. Wal laili idza saja, malam, waktu malam ketika gelap gulita. Nah, ketika ditafsirkan wadduha adalah Ali bin Abi Talib atau wadduha adalah Husain, maka ini menyelisihi tafsiran para sahabat dan ini sesat. Dan seperti itu masih banyak ya. Tapi ini Syekh hanya menyebutkan secara umum. Wa hum wasatun baina tarafain. Ahlu sunnah itu pertengahan antara dua sisi yang berlebihan ya. Wa adlun baina iwajain. Dan juga mereka pertengahan atau adil di antara dua kebengkokan. Wahudan baina dhalalatain, dan mereka berada dalam petunjuk atau di tengah-tengah antara kedua kesesatan. Seperti apa itu? Ahlu sunnah itu pertengahan baina al-musyabbihati wal mu'attilati fi sifatillah. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ahlu sunnah pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajahnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka akan selalu kekal wajah Tuhan. Nah, ini wajah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah. Bagaimana tanggapan ahlu sunnah? Ahlu sunnah mengatakan seperti itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita tidak punya nalar sampai ke sana, maka cukup kita mengimani. Bagaimana hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah. Adapun musyabbihah yang menyerupakan ya, wajah Allah ya mungkin seperti wajah kita ya. Ini tashbih atau ta'til, mu'attilah, menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah punya wajah. Bagaimana anda menafikannya ya, karena tidak sesuai dengan logika ya. Ahlu sunnah menerimanya tanpa mentakwilkannya, tanpa menyerupakannya, tanpa memalingkan maknanya, bahwa wajah yang dimaksudkan adalah kekuasaan ya, tidak seperti itulah datang dalam Al-Quran. Dan Nabi juga dalam doa-doa beliau, hadis-hadis beliau juga menyebutkan demikian. Dan para sahabat tidak menakwilkan untuk kita, maka kita juga tidak mentakwilkannya. Para sahabat tidak menyebutkan wajah, tafsiran-tafsiran tentang wajah, maka kita juga tidak menafsirkannya. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama. Yang kedua, bainal jabariyah wal qadariyah fi babi af'alillah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan segala perbuatan kita ya. Dan tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini atau di alam raya ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ya. Allah jika menghendaki, menginginkan sesuatu itu terjadi, Allah mengatakan kun fayakun. Ini af'al ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, menurunkan hujan dan seterusnya. Tapi ternyata di antara sekte-sekte ya, ahlu sunnah wal jamaah atau sekte-sekte dalam Islam itu ada yang jabariyah, jabar ya, majbur. Maksudnya manusia sama sekali tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Dia itu bagaikan robot, tidak punya kehendak.
tuannya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dia mata sya', kapan Allah mau. Ini Jabariyah. Sedangkan yang kedua Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah sama sekali tidak punya penguasaan terhadap manusia. Manusialah yang berkehendak. Nanti manusia bertindak baru Allah tahu kalau fulan bekerja atau berbuat seperti ini. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan Allah punya kehendak dan kehendak Allah itu di atas segala kehendak makhluknya, dan makhluk juga punya kehendak. Namun kehendak makhluk itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dibekali akal untuk memilih. Manusia dibekali akal untuk memilih dan diberi hawa nafsu untuk menjadi ujian akal dan imannya. Baik. Wa bainal murji'ah wal wa'idiyah fi babi wa'idullah wa asma'il iman wad din. Dan pada bab akidah itu wa'id, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Ini ada dua sekte, ada sekte Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan pelaku dosa besar imannya lengkap, tidak berkurang. Imannya seperti iman Jibril, tidak berpengaruh dosa terhadap iman. Ya. Adapun wa'idiyah, pelaku dosa besar itu kafir, tidak ada imannya. Jadi wa'idiyah mengatakan bahwasanya iman dicabut. Pelaku dosa besar itu kafir, tidak ada imannya. Sementara Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu imannya tidak terganggu. Imannya 100%. Berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan, meyakini bahwasanya iman itu fluktuatif, naik turun. Naik imannya dengan ketaatan, turun imannya dengan kemaksiatan. Jadi imannya ada, dia seorang muslim, mukmin, tapi naqisul iman, imannya berkurang. Dosa besar yang dia lakukan tidak serta-merta mengeluarkan dia dari Islam. Pelaku dosa besar, ya, berzina, membunuh, makan riba, tetap dikatakan seorang muslim, tapi berkurang imannya. Berkurang imannya, maka dikategorikan sebagai fasik. Ya, berbeda dengan kaum Khawarij, Wa'idiyah, kafir, halal darahnya. Ya. Kafir, ya, karena orang yang murtad itu kan halal darahnya untuk dibunuh. Sehingga banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan dengan alasan ini. Murji'ah tidak mengapa, tidak berpengaruh itu. Nanti bertobat saja, selesai urusan. Nah, ini Murji'ah. Ahlussunnah tidak seperti itu. Baik. Wa bainal khawarij war rafidhah fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah juga pertengahan dalam menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij memerangi para sahabat dan mengatakan para sahabat telah merubah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang tidak setuju dengan mereka kafir, dibunuh. Sama halnya dengan Rafidhah, tapi Rafidhah lebih ekstrim lagi, bahwa semua para sahabat itu kafir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir saja, 7 atau 6 orang saja. Ali bin Abi Talib, Hasan, Husain, Salman al-Farisi, Miqdad, Abu Musa al-Ash'ari. Sisanya kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi Ahlussunnah pertengahan.
Para sahabat manusia, terjadi perselisihan di antara mereka itu wajar. Dan mereka semuanya adalah generasi yang ditempa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Dan pilihan Allah untuk menemani para anbiya itu berdasarkan kualitas keimanan. Maka iman kita tidak seperti iman mereka. Ibadah kita tidak seperti ibadah mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, jika sekiranya di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang punya harta sebanyak itu? Tidak ada. Dan dia berinfak dengan harta sebanyak itu lillahi ta'ala, tapi dia mencela sahabat. Lihat, Nabi mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma wasi'at, tidak sepadan, tidak setara, tidak sama dengan infaknya para sahabat mud, atau satu genggaman tangannya, wala nasifahu, atau setengahnya. Satu genggam emas diinfakkan oleh sahabat lillahi ta'ala, atau setengahnya saja diinfakkan lillahi ta'ala, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya berlipat-lipat daripada generasi yang datang setelahnya, dari tabi'in sampai ke generasi kita, yang berinfak sebesar gunung Uhud emas lillahi ta'ala. Jadi jangan pernah kita melihat kita lebih hebat dari para sahabat, sampai-sampai mencela para sahabat, ya. Tidak boleh. Wahum bura'a'un min hadhil madhahibir radiyah, dan ahlu sunnah berlepas diri dari sekte-sekte yang sempalan ini, wat tara'iqil ghawiyah, dan jalan-jalan yang sesat. Muqtabituna biminnatillahi alaihim, para ahlu sunnah itu mengakui keutamaan generasi-generasi sebelumnya dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mendahului mereka dalam iman. An hubbiba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Di mana generasi-generasi terdahulu itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rasa cinta ke dalam hati mereka terhadap iman, dan menghiasi hati-hati mereka dengan iman, dan menjadikan hati mereka benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai fadl, keutamaan, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mana yang layak untuk menemani nabinya dan mana yang tidak. Kita generasi terakhir, berarti kualitas iman kita tidak sepadan dengan kualitas generasi sebelum kita, dan begitu seterusnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Hakim, maha bijaksana dalam memutuskan hukuman atau putusan-putusannya. Demikian yang bisa diambil pada pertemuan subuh hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan melengkapi dengan pembahasan min mukammilatil aqidah, perkara-perkara yang menjadi pelengkap akidah. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan seputar pembahasan? Banyak sekali, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz. Kelihatannya sedikit ya ceritanya, memang agak berat, tapi memang perlu ketahui. Hanya
Bagaimana sebenarnya pertanyaan lain? Tadi ada disebut Islam secara umum. Jadi karena ada Islam secara umum, itu kan dari orang Nabi sebelum Muhammad. Dan saya pernah baca Nabi jumlahnya 124.000. Iya. Rasul 313. Yang disebut dalam Al-Quran 25. Lantas setelah datangnya Muhammad membawa syariat baru, berarti ini Islam yang khusus. Kalau dalam teori di luar Islam ada disebut itu sesuatu yang khusus menyampaikan yang umum. Jadi datangnya Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Islam secara umum itu bukan tidak sah, tidak kesampingan. Tadi ada istilah tidak sah saja kan? Iya. Bagaimanapun kita rubah, bukan tidak sah, dikesampingkan. Kan karena sah, cuma tidak berlaku lagi. Iya. Dikesampingkan. Kalau di fakultas hukum itu ada istilah memang lex spesialis, seperti itu. Masya Allah. Sesuatu yang spesial itu menyampaikan umum. Sedemikian rupa ini asas kalau diterapkan dalam kehidupan lebih hebat. Misalnya menyangkut sholat jamaah itu ada mengatakan baca Fatihah itu kalau oleh imam terdiakan kan ada pendapat. Dan kalau dipakai pada prinsip spesialis tadi, kalau mendengar Quran di luar sholat, atau dalam sholat tidak, seperti yang kita lakukan sholat. Iya. Jadi itu pertama, yang kedua mengenai sejarah. Sebenarnya ini menurut saya bukan sejarah, dari peristiwa memang sepertinya memang Allah dari ayat saya. Kemudian sepanjang zaman nanti manusia berpikir yang mana sebenarnya. Kalau bersama Muhammad meninggal, Ali memang misalkan diri, tidak bergabung dengan jemaah-jemaah lain dalam perbaikan. Dan seterusnya sampai pada Muawiyah. Muawiyah berperang dengan Ali. Terjadi hakim yang tidak adil. Misalnya di situ itu akhirnya timbullah Syiah ini. Syiah ini sebenarnya dari profil dan yang berkembang dari paham agama. Dan Syiah ini kan banyak sistemnya. Misalnya 12. Banyak, lebih dari itu. Jadi apakah kita ada dalam sektor yang dimiliki dengan Sunni? Ada. Ada apa? Zaidiyah. Apakah bisa kita bermaklumi dengan dia? Iya. Saya kira kita dulu Masya Allah. Masya Allah. sampaikan daripada pengajian itu kita bicara Siap. Siap. Karena kan bukan memang kita tahu ya karena ini agak berat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Islam dengan definisi umum dan khusus ya. Islam dengan definisi umum itu maksudnya begini. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Nuh Islam. Idris Islam. Terus sampai kepada Nabi Isa agamanya apa? Islam. Itu secara umum. Semua para nabi datang dengan membawa agama Islam. Ya. Penamaan yang berbeda-beda, tapi Islam. Tata cara ibadah mereka juga berbeda-beda, tapi itulah syariat Allah untuk mereka zaman itu. Adapun Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan agama penghapus, menghapus, nasikh. Nasikh itu seperti begini. Dulu khamar itu khamar boleh diminum. Dulu khamar awal-awal Islam boleh diminum.
Kemudian turun firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jika engkau ya Muhammad ditanya tentang khamar dan judi, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Maka jawablah, pada keduanya itu ada dosa besar, tapi ada juga manfaatnya. Ada juga manfaatnya. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala juga tentang khamar. Ithmun kabir. Waduh. Sehingga para sahabat itu ketika meminum khamar, itu mereka mencari waktu-waktu yang nanti ketika salat tidak mabuk. Kan Allah mengatakan, yang pertama ithmun kabir, yang kedua jangan mendekati salat wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat atau melakukan salat dalam keadaan mabuk. Karena ada seorang yang membaca surat Al-Kafirun berulang-ulang tidak sampai tidak ketemu akhirnya. Surat Al-Kafirun tidak ketemu akhirnya. Akhirnya para sahabat hanya bisa minum khamar itu setelah Isya, karena nanti sadar sebelum subuh, dan setelah subuh, setelah fajar, karena nanti sadar sebelum zuhur. Nah, kemudian turun ayat yang ketiga, fahal antum muntahun, bahwa khamar itu min amali syaitan, perbuatan syaitan. Apakah kalian tidak berhenti? Maka seluruh sahabat berhenti minum khamar. Ini dibilang nasikh. Hukum yang tadinya mubah menjadi dibatasi terlebih dahulu, kemudian dihilangkan hukumnya, diharamkan. Ini dibilang nasikh. Seperti itu juga Islam. Islam datang maka semua agama selain Islam batal. Agama-agama samawi maksudnya, yang disebut ahlul kitab, yang ada kitabnya. Karena seperti yang disebutkan, ini Nabi kita itu telah disebutkan oleh para anbiya sebelumnya. Para anbiya siapapun yang datang itu memberitahu umatnya tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan itu. Allah mengambil perjanjian dari para anbiya, thumma ja'akum, kemudian datang seorang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang kalian bawa ini. Apakah kalian akan menjadi saksi untuknya? Para anbiya mengatakan, kami akan menjadi saksi untuknya. Jadi Nabi Musa misalkan disebutkan ketika ada dua riwayat, ya. Riwayat yang pertama menyebutkan ketika selamat dari pengejaran Fir'aun, ya. Itu naiknya kan di Jeddah, kemudian menuju Syam. Menuju Syam itu melewati Madinah, Yathrib kala itu, ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, di sini tempat hijrahnya Nabi terakhir. Di sini tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka satu dari 12 suku itu tinggal di situ, hanya menanti datangnya Nabi terakhir. Bahkan sebelum diutusnya Nabi di Mekah, itu Yahudi Madinah selalu berkata kepada suku Khazraj dan Aus, ya, yang cikal bakal Ansar, ya. Kalau mereka berperang, Yahudi ini selalu mengatakan, nanti telah dekat pengutusan Nabi terakhir. Kalau Nabi itu diutus, kami akan menguasai dunia. Kami akan memerangi kalian semua dan kami tak terkalahkan. Tapi ternyata ketika diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, rame-rame mereka tidak mau mengikuti. Sehingga ketika periode Madinah itu, surat yang turun Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan semuanya tentang Yahudi dan Ahlul Kitab. Allah membuka siapa mereka sebenarnya,
masuk Islam, tafadhal, ini hujjah. Ya. Kalau tidak, ya sudah, kau dalam kesesatan dan merugi di akhirat. Mereka punya iman, iya punya iman, cuman imannya tidak lengkap karena tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau la ilaha illallah saja dan tidak melanjutkan Muhammad Rasulullah, tidak sah imannya. Nah, ini yang dibilang agama terakhir yang menasikh, Adapun perkara Syiah, nah ini memang awal-awalnya seperti itu. Dan Ali bin Abi Thalib mengurung diri selama 6 bulan. Bukan berarti tidak membaiat. Beliau membaiat Abu Bakar, tapi mengurus Fatimah yang sakit. Karena begini, wafatnya Nabi SAW itu duka yang paling mendalam, kesedihan yang tidak bisa ditakbirkan dengan kata-kata. Yang teguh saat itu hanyalah Abu Bakar. Umar yang ditakuti sama jin itu tidak mengakui bahwasanya Nabi SAW wafat. Nabi hanyalah pergi seperti Musa alaihissalam, pergi meninggalkan Bani Israel dan nanti akan kembali. Itu Umar. Adapun Utsman keluar dari kota Madinah. Ya. Sebelumnya beliau seperti dabbah, seperti hewan yang hanya bisa tidur di atas tanah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian keluar dari kota Madinah, sedih. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dan Fatimah radhiyallahu anha ketika sakit bapaknya itu selalu mendatang menjenguknya, sehingga pada hari terakhir Nabi SAW ketika saat itu Fatimah menangis, lalu Nabi memberi isyarat untuk mendekat. Ketika mendekat, Nabi bisik-bisik. Ya. Setelah itu Fatimah tersenyum, tidak lagi menangis. Setelah wafatnya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, ada kejadian seperti ini, engkau datang menangis kemudian tersenyum. Kata Fatimah, Nabi berbisik-bisik kepadaku bahwa aku adalah ahli baitnya yang pertama kali menyusul beliau. Setelah wafatnya Nabi, Fatimah jatuh sakit. Dan selama 6 bulan sakit, dirawat oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib hanya keluar untuk sholat 5 waktu saja. Rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Keluar sholat, kemudian kembali lagi merawat anaknya. Nah, nanti setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha, barulah Ali bin Abi Thalib keluar dan bergabung dengan kaum muslimin, mengakui khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Adapun perselisihannya dengan Muawiyah, ya dilihat dari sisi usia. Muawiyah lebih tua dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Adapun penduduk Syam lebih memilih Muawiyah, karena Muawiyah di Syam itu sejak zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam. Kemudian masa Utsman bin Affan, ya, sampai pada masa Ali bin Abi Thalib, ya, ditunjuklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya, dan itu disepakati. Tapi penduduk Syam tidak menerima. Ya. Penduduk Syam mengangkat Muawiyah sebagai khalifahnya, sehingga terjadi 2 kepemimpinan. Ya. Terjadi perang dan seterusnya, dan itu diantara para sahabat, mereka ahlul ijtihad, hingga 4 tahun
4 tahun 6 bulan, lalu dilengkapi oleh anaknya Hasan selama 4 bulan lagi atau 6 bulan. Lalu kemudian Al-Hasan juga wafat. Dan sebelum wafatnya, Al-Hasan menyerahkan tampuk khilafah kepada Muawiyah. Dan itu disebut sebagai Amul Jamaah di tahun ke-40 Hijriyah. Dan Nabi SAW sempat ketika berkhutbah itu melihat Al-Hasan main-main di bawah. Kemudian beliau turun mengambilnya, menggendongnya, naik ke mimbar lalu mengatakan, "Hadza ibni sayyid." Anakku ini sayyid, pemimpin. Dan Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar di tangannya. Dan itu terjadi di tahun ke-40 Hijriyah. Dahulu ada yang bilang Syi'atu Ali dan Syi'atu Muawiyah. Syiah itu artinya apa kita bilang? Kalau sekarang itu kandidat-kandidat apa di bawahnya yang bekerja untuk menggolkan dia, menjadikan dia seorang kandidat presiden. Kemudian di bawahnya apa dibilang? Tim sesnya. Itu Syiah. Jadi ada Syiah pada golongan Ali, ada Syiah pada golongan Muawiyah. Awalnya seperti itu. Kemudian berkembang menjadi akidah. Terkhusus pada kubu Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu menjadikan anak-anaknya Husain sebagai pelanjut. Ya. Kenapa Husain saja bukan Hasan? Para anak-anak Ali banyak. Ya. Ada Husain, ada Hasan, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Abbas, ada Muhsin, ada Miqdad. Itu semua anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa Husain saja? Ternyata ketika peradaban Persia runtuh di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, anak-anaknya Raja Persia kala itu ada 3 orang putrinya yang ditawan. 3 putri ini ditawan, dibawa ke Madinah, disimpan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha di Raudhah sekarang, ya. Karena mereka putri raja, ya. Dan di masa Umar tidak ada bangunan kekhalifahan, tidak ada. Sama seperti Nabi dulu, masjid saja. Abu Bakar juga demikian, masjid saja tempat berkumpul. Nah ini perempuan 3 orang, putri raja lagi, disimpan di kamarnya Aisyah, hujuratnya Aisyah radhiyallahu bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abdullah ibn Umar, anaknya. Kemudian memanggil Al-Husain ibn Ali dan satu lagi sahabat saya lupa namanya, ya. Lalu dinikahkan 3 wanita ini, putri raja ini dinikahkan dengan 3 sahabat Nabi ini. Nah, agama Syiah ini berkembang di Persia, di Iran, di Irak, ya. Karena Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Kufah, sehingga tersebar di sana, berkembang di sana. Nah, lalu imam-imam yang dibilang madhab Syiah Rafidah atau Itsna Asyariyah yang punya 12 imam. Nah, itu turunnya dari Husain saja. Jadi imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Al-Hasan bin Ali, imam ketiga Husain. Yang ke bawahnya Ali bin Husain, Musa, Ja'far dan seterusnya, itu semua dari Husain. Sampai Imam Mahdi juga dari Husain, menurut mereka, versi mereka. Sementara versi Ahlu Sunnah itu Imam Mahdi dari jalur Al-Hasan, ya.
dari jalur Al-Hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Perkembangan politik menjadi akidah, ya. Sampai kepada mengkafirkan para sahabat, sampai pada akidah mereka itu, kalau syahadat mereka, ya, syahadat mereka, jika ada yang masuk Islam, maka syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna ali waliyallah, ya. Wa asyhadu anna Abu Bakar finnar wa anna Umar finnar wa anna Aisyah. Ya, itu akidahnya. Dan harus menyebutkan ini baru sah menjadi seorang Syiah. Kalau ada yang mengatakan saya Syiah tapi saya tidak bersyahadat seperti itu taqiyah. Kamu pelase. Kamu pelase saja itu. Dan bukti banyak menunjukkan hal itu. Misalkan seperti di Syam sekarang, ya, di Suriah. Suriah sebelum penaklukan akhir-akhir ini, sebelumnya kan dia menjadi Syiah di kota Damaskus, ya. Itu yel-yel ya Hussein itu Masya Allah tabarakallah. Tapi alhamdulillah sudah dibersihkan. Nah, itu sedikit sejarah saja tentang sekte Syiah itu. Sebelumnya ada sekte Khawarij. Terjadi perang antara kubu Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah sekte Khawarij. Ya, awalnya dari pembunuhan Utsman. Ya, mereka datang mengepung kota Madinah, kemudian Utsman khalifah dibunuh. Lalu mereka memaksa untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Setelah itu para sahabat mendesak untuk para pembunuh Utsman itu dieksekusi cepat. Tapi Ali mengatakan, berpendapat bahwasanya kondisi belum aman. Nanti aman dulu baru mereka dieksekusi. Nah, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk menyerang kubu Ali dan juga menyerang kubu Muawiyah. Terjadilah perang demi perang. Dan mereka mengambil satu tempat yang namanya Harura sebagai base camp mereka di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.